Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 15 Oktober 2022. Judul renungan, Memulihkan Hidup. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 12 dan 15. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sepasang petani sedang menyemai bibit padi di sawah. Tanpa sengaja, wajah sang istri terciprat air sawah. Wajah itu tampak kotor karena lumpur sawah. Sang suami berusaha membersihkan wajah istrinya dengan tangannya yang masih penuh lumpur. Namun, wajah sang istri bukannya menjadi bersih, malah semakin kotor. Seharusnya sang suami mencuci bersih tangannya terlebih dahulu, barulah ia membersihkan wajah istrinya. Sebab dengan tangannya yang bersih, maka wajah istrinya juga dapat dibersihkan kembali. Raja Daud memohon kepada Allah untuk membersihkan hatinya dari dosa perzinahan yang telah dilakukan terhadap Batseba, dan memperbarui batinnya supaya ia bisa mengajarkan perintah Allah kepada orang lain, supaya mereka juga bertobat dan dipulihkan. Mazmur pasal 51 ayat 15. BMK menerjemahkan dengan, maka aku akan mengajarkan perintah-Mu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Hal ini juga terjadi dalam hidup Rasul Paulus. Sebelum ia mengalami perjumpaan dengan Kristus, ia seorang penganiaya jemaat Tuhan yang kejam. Stefanus, martir pertama, mati di hadapannya dengan persetujuannya. Namun, setelah ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ia mengalami perubahan yang sangat drastis. Karena Kristus memberikan hati dan roh yang baru dalam hidupnya. Kristus memperbaharui dan memulihkan kehidupan batinnya. Selanjutnya, Rasul Paulus hidup melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, mengubahkan hidup banyak orang yang belum mengenal Yesus. Bahkan melalui surat-surat yang ditulisnya dengan ilham Roh Kudus, menjadi berkat dan mengubahkan hidup banyak orang, termasuk kita. Kehidupan Rasul Paulus dipulihkan untuk memulihkan. Demikian halnya dengan kita. Saat kehidupan kita masih bergelimang dosa, tidak mungkin kita bisa menceritakan tentang Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain percaya Tuhan Yesus dan mengalami pemulihan. Kita mengalami pembaruan hidup dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Maka Ia akan memberikan hati yang baru kepada kita, mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara pandang, karakter,
dan sikap hidup kita yang lama dan dijadikan baru di dalam Kristus. Dengan demikian, kita akan dapat menceritakan Kristus kepada orang lain yang masih hidup dalam kegelapan, dan mereka juga mengalami pemulihan dalam Tuhan. Hati dan roh yang baru bukan hanya terjadi secara pribadi, tetapi juga yang dapat berdampak bagi lingkungan sekitar. Miliki hati dan roh yang baru dari Tuhan untuk memulihkan hidup orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.